Saya lahir di keluarga yang miskin, bahkan boleh dibilang sangat miskin. Ya, Anda mungkin udah tahu, tinggal di gang, jadi kuli panggul di usia 16 tahun. Tapi menjadi miskin, tidak punya uang, itu bukan berarti selamanya hidup saya tidak bisa berubah. Bukan berarti selamanya itu adalah hal buruk. Memiliki $1 juta yang pertama, itu adalah yang tersulit Bapak Ibu. Ya, sangat sulit untuk memiliki $1 juta yang pertama. Tapi saya sangat bangga di sini ada beberapa partner saya ya, Pak Johnson, Bu Lucy, Mami Inge, dan mungkin beberapa leader lainnya sudah mencapai $1 juta pertama mereka. Dan sebaliknya Bapak Ibu, kalau Anda punya $1 juta di rekening bank Anda lahir sebagai anak orang kaya, belum tentu juga Anda akan berhasil Bapak Ibu. Enggak garansi Anda akan sukses juga. Saya banyak lihat yang juga fail, orang-orang kaya start bisnis fail juga. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang malah kalau kita jadi orang kaya Bapak Ibu, lahir di keluarga yang kaya, itu terkadang bisa menghilangkan semangat dan inovasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam jangka panjang. Tapi dengan rekening bank kosong, kadang-kadang bahkan utang, kayak dulu saya tahu rekening Pak Johnson itu hampir kosong waktu join di BioGreen. Jelas bahwa satu-satunya peluang Anda untuk sukses adalah untuk fight, untuk gali lebih dalam, menjadi inovatif, dan untuk fight sampai Anda berhasil Bapak Ibu. Itu yang saya alamin Bapak Ibu waktu rekening bank saya kosong. Itu yang Pak Johnson alamin waktu rekening bank mereka kosong. Hidup miskin atau penuh dengan hutang bisa saya analogikan seperti pemain bola basket yang memiliki satu kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Tapi mereka udah berada di setengah lapangan, dan waktu hanya tersisa 1 detik lagi pada jam-jam terakhir. Tidak ada pilihan lain selain melakukan yang terbaik, mengambil bidikan yang terbaik, fokus, dan tidak menyerah Bapak Ibu. Satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan oleh pemain basket ini adalah lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Waktu tinggal sekian detik, shoot, harus shoot, yang fokus dan shoot masuk gitu ya, bola basketnya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda miskin atau penuh hutang Bapak Ibu, yang bisa Anda lakukan itu bukanlah give up, bukanlah minum alkohol, bukanlah lari ke drugs, bukanlah pelarian ke macam-macam Bapak Ibu. Justru Anda harus lakukan yang terbaik supaya Anda bisa keluar dari masalah ini Bapak Ibu, dari tantangan ini Bapak Ibu. Jika Anda pernah nonton film Rocky, petinju ya, Anda tahu ya, pernah nonton ya. Karir Rocky berantakan ketika ia membiarkan kesuksesannya menguasai egonya. Dan dia mulai membuang-buang uang. Banyak juga nih saya lihat di BioGreen, udah banyak uang ya, dan di dunia, dan bukannya di BioGreen, di dunia ini people do stupid things. Dapat uang banyak, pernah dapat uang banyak, dihambur-hamburin, dibuang-buang uangnya. Akhirnya di film Rocky ini juga terjadi sama. Untuk kembali ke puncak, dia menyadari bahwa dia perlu menemukan kembali hasrat dan rasa lapar untuk menang. Prinsip serupa berlaku untuk bisnis Bapak Ibu. Karena lapar dapat membuat Anda tetap fokus pada pertumbuhan Anda dan membantu Anda tetap realistis tentang apa yang Anda bisa jangkau. Beberapa orang terlahir dengan keberuntungan, sementara banyak orang terlahir di keluarga yang tidak seberuntung itu, bahkan di Indonesia mungkin 95%, termasuk saya Bapak Ibu. Bahkan jika Anda harus bekerja lebih keras daripada orang-orang yang beruntung, hanya untuk mendapatkan posisi yang setara, jangan biarkan hal itu membuat Anda down atau kecewa. Anda mungkin pikir, kok dunia ini nggak fair ya, saya kerja keras, saya dapatnya cuma segini, sedangkan dia kerjanya mungkin cuma gini doang, tapi dia bisa dapat duitnya jauh lebih banyak. Jangan biarkan perasaan atau pikiran negatif itu menguasai pikiran Anda, atau men-take over pikiran Anda dan membuat Anda kecewa. Saya kasih tahu Anda satu hal ya Bapak Ibu, lahir di keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan di keluarga yang kurang beruntung, atau bahkan keluarga yang broken home, yang cerai suami istri seperti saya, papa saya broken home, saya dari keluarga broken home, dan nggak punya teman kaya, nggak punya modal, nggak punya resources apapun Bapak Ibu. Justru itu adalah resep sukses yang sudah terbukti Bapak Ibu. Kebanyakan miliarder di dunia ini fakta Bapak Ibu ya, kebanyakan miliarder di dunia ini adalah self-made atau hasil sendiri Bapak Ibu. Walaupun it's okay kalau Anda lahir di keluarga yang memang udah kaya ya, nothing wrong with that. Saya juga mau kalau bisa. Anda mungkin bisa bantu orang lebih banyak.
Tapi saya cuma mau kasih tahu Anda, kalau Anda hari ini lahir di keluarga yang kurang beruntung, nggak punya teman kaya, nggak punya modal, jangan biarkan itu membuat Anda berpikir Anda harus selamanya di posisi itu, Bapak Ibu. Fakta dan contohnya, saya kasih contoh ya. Di Amerika Serikat, ini adalah faktanya Bapak Ibu. Orang yang imigran ke Amerika Serikat, orang Asia biasanya, kita ngomongnya itu kalau di US itu ABC ya, American Born Chinese. Mungkin Mia lagi nonton di Amerika, ya Mia, halo Mia yang di Amerika. Di Amerika, orang imigran itu, kemungkinan dia berhasil 2 kali lipat lebih tinggi daripada orang Amerika sendiri. Kenapa? Karena mereka datang ke Amerika bawa koper, nggak punya uang sama sekali Bapak Ibu. Mereka jadi lawyer, jadi dokter, jadi pengusaha restoran, jadi businessman. Mereka 2 kali lebih mungkin untuk sukses daripada orang Amerika sendiri ya, mungkin lahir udah punya semuanya, udah ada semuanya, udah ada ini, udah ada itu. Jadi ini adalah fakta Bapak Ibu. Orang yang imigran ya, itu jauh lebih mungkin untuk sukses. Mungkin ada imigran juga, ada yang imigran dari mana ke Jakarta, ada yang dari imigran mana ke Surabaya, ada yang imigran mana ke Bali. Anda mungkin nggak bawa apa-apa, mungkin hanya bawa koper aja Bapak Ibu. Saya lihat ada satu orang yang dulu bekas ketua Ferrari, dia dulu cuma seorang supir aja, tapi dia bisa hari ini kaya raya, ya Sultannya Tanjung Priok, Anda Google aja, YouTube aja. Ya dia nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Orang-orang seperti itulah yang justru mungkin lebih berhasil daripada orang-orang yang lahir udah punya semuanya. Saya kasih satu contoh lagi, 2 contoh lagi. Yang pertama Rocky Aoki. Rocky Aoki datang ke Amerika Serikat dari Jepang tahun 1960. Dan untuk membiayai kelas manajemen restorannya, dia menyewa truk es krim yang dia kendarai di sekitar kota New York. Dia ngirit-ngirit duit dari semua hasilnya dia, pendapatan dia, dan akhirnya dia bisa ngirit $10.000. Yang akhirnya dia investasi di sebuah restoran kecil-kecilan di US. Nama restorannya adalah Benihana Bapak Ibu. Mungkin Anda pernah dengar Benihana, bukan Benny Gultom ya. Kalau Benny Gultom itu bukan restoran, itu GM kita. Ini Benihana Bapak Ibu. Benihana adalah restoran Jepang yang populer yang sempat kayaknya masih ada di Indonesia juga. Nah itu imigran punya Bapak Ibu, yang nggak punya modal Bapak Ibu. Ya, dia ngumpulin duit akhirnya mulai bisnis. Nah Rocky ini juga punya anak, namanya Steve Aoki Bapak Ibu. Seorang DJ. Steve Aoki juga sama, dia nggak ngandalin papanya. Ya, dia waktu dia umur 19 tahun dia pakai $400 yang dia kumpulin itu untuk memulai sebuah label musik dia sendiri, namanya Dimak Record dengan teman-temannya dia. Dan waktu itu dia bikin di apartemennya ya. Ada 13 pekerja magang kurang lebih. Dan Steve Aoki Anda pasti sudah tahu dia siapa, dia DJ besar. Anda tinggal Google siapa Steve Aoki, itu bisa keluar langsung di Google ya. Nah Steve dan teman-temannya memproduksi sendiri single 7 inci dan menjualnya dari belakang mobil mereka. Jadi mereka jualan CD itu pakai truknya mereka Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu Steve juga sempat memaksimalkan 10 kartu kredit ya, gali lubang tutup lubang untuk bisnisnya dia. Dan hari ini dia adalah seorang musisi yang sangat populer dengan label dan merek gaya hidup yang sangat sukses Bapak Ibu. Nah seperti yang ditunjukkan oleh para Aoki ini kepada kita 2 generasi ya. Terkadang Anda memiliki lebih banyak resources daripada apa yang Anda pikirkan. Uang tambahan juga bisa datang dari hal kecil yang tidak Anda butuhkan. Misalnya kayak motor atau mobil Anda yang tiap hari duduk di garasi. Mungkin Anda bisa menjualnya dulu seperti yang dilakukan Steve Jobs dengan mobilnya untuk membantu membeli komponen komputer pertama Apple. Itu juga yang dulu saya lakukan pertama kali untuk memulai bisnis direct selling. Saya jual Nokia saya Bapak Ibu. Karena leader saya bilang kalau kamu jual handphone kamu mungkin satu hari kamu bisa beli pabriknya katanya. Jadi menjadi bangkrut bukan hanya berarti Anda tidak dapat mengeluarkan uang untuk membuat segala sesuatu terlihat mewah. Sebaliknya, gunakan kekuatan kebangkrutan dan fakta bahwa Anda berada dalam situasi yang tidak boleh kalah Bapak Ibu, agar Anda bisa bersinar. Ingatlah bahwa orang-orang yang duduk di bawah pohon yang rindang hari ini adalah orang-orang ini menanam pohon jauh hari di masa lalu. Jika Anda benar-benar ingin sukses dan ingin anak cucu Anda menikmati kesuksesan satu hari nanti, Anda perlu mulai action now Bapak Ibu. Bukan lusa, bukan besok, tapi now Bapak Ibu, sekarang juga Bapak Ibu. Seperti yang saya pelajari di Harvard Business ya,
Bisnis yang bertahan dan melewati resesi adalah dengan cara cut cost, terus berinovasi, terus berinvestasi di dalam pertumbuhan, R&D, dan seterusnya. Biogreen terutama, saya selalu bilang Anda perlu partner yang tepat. Kenapa saya bilang Biogreen partner yang tepat? Karena Biogreen sangat fokus dengan improvement Bapak Ibu. Kita fokus terhadap improvement Bapak Ibu, terutama improvement dalam produk, digital marketing, pelatihan, manajemen, dan juga bonus marketing plan Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun lalu, saya bilang kita akan mungkin 50% online, 50% offline. Bener aja pandemi datang. Sehingga kita sekarang harus 100% online Bapak Ibu. Jadi apa yang saya bayangin belum terjadi, tiba-tiba udah terjadi. Sekarang bener kan, kita nggak perlu lagi bikin acara Tahun lalu kita baru bikin acara 4.000 orang di Bali. Sekarang kita harus, karena pandemi kita harus dengan online Bapak Ibu. Nah karena pertumbuhan ini, improvement ini sangat penting, maka saya akan memberikan Anda sedikit gambaran kenapa Biogreen adalah partner yang tepat untuk Anda percayai, karena kita terus berimprovisasi Bapak Ibu. Improvisasi apa saja sih yang akan kita lakukan?